Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, mengunjungi SD Rimba Putra Kota Bogor untuk melakukan sosialisasi anti-bullying. Dalam kesempatan tersebut, Jenal Mutakin menekankan pentingnya menghentikan perundungan di sekolah, Selasa 13 Januari 2026. Jenal Mutakin juga mengajak siswa-siswi SD Rimba Putra untuk tidak melakukan perundungan dan selalu menjaga diri mereka agar tidak menjadi korban bullying. Kita harus menjaga diri kita agar jangan mengejek, jangan merendahkan, dan jangan menghina. Jadi sesimpel itu, cuma edukasinya harus lebih dikenal. Kepala Sekolah SD Rimba Putra, Widi Prihayana, menambahkan bahwa sosialisasi anti-bullying sangat bermanfaat bagi siswa-siswi. Ini sangat bermanfaat, di mana dalam kondisi saat ini, siswa-siswi sangat aktif sekali. Artinya untuk di sekolah ini, SD, awalnya tidak ada yang khusus. Artinya pemalakan atau bullying kayak gitu tidak ada, apalagi dalam bentuk geng atau yang lainnya. Widi Prihayana berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, siswa-siswi SD Rimba Putra dapat menjadi lebih kondusif, aman, dan tentram dalam belajar di sekolah. Mudah-mudahan nanti ada lanjutan, nanti mungkin acara khusus juga, sosialisasi khusus. Dari Bogor, Jawa Barat, Robi Sonjaya, Palapa TV mengabarkan. Bapak yakin anak-anak SD Rimba semuanya sayang teman, setuju? Bapak yakin anak-anak SD Rimba semuanya tidak ada yang menghina temannya sendiri. Maka dari itu, adik-adik, siang ini adalah kegiatan sosialisasi bahwa kegiatan ataupun bullying itu tidak baik. Menurutnya tidak. Kenal. Menarik dengan istilah. Sayang guru. Kalian sayang orang tua atau tidak? Kalian sayang sama guru enggak? Janji semuanya tidak akan membuli teman. Setuju ya? Demikian dari saya, dari Bapak menyampaikan pesan-pesannya bahwa menghina, mengejek, membuli, merendahkan semua itu tidak baik dan berdosa ya. Maka jangan dilakukan. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama kepada Bapak dan Ada semuanya dari kamera. Sosialisasi anti bullying itu memang dilakukan di tiap-tiap sekolah sehingga anak-anak dari usia dini mulai memahami bahwa perkataan mengejek, menghina, merendahkan itu sesungguhnya tidak baik. Nah, tadi saya tanya semua, kalian mau dihina nggak? Kalian mau diejek tidak? Kalian mau direndahkan tidak? Jawabannya semua sepakat tidak. Maka ketika semua tidak mau diejek, dihina, dan direndahkan, kita harus menjaga diri kita agar jangan mengejek, jangan merendahkan, dan jangan menghina. Jadi sesimpel itu, cuman memang edukasinya harus lebih mengena. Maka tadi saya coba sapa sampai ke belakang, semua sepakat dan semua tahu menghina, mengejek, merendahkan itu tidak baik bagi diri kita dan bagi teman kita yang menjadi korban. Maka perjalanan ke depannya para guru harus terus mengedukasi siswa-siswi yang hari ini baru SD ya. Tapi kalau terus-terusan diberikan pemahaman, edukasi, insya Allah mereka menjadi orang yang kuat, yang tangguh, yang anti terhadap bullying. Oke. Cuaca Bogor ya bisa dikatakan hujan cukup intensitas hujan cukup tinggi sehingga bagi warga masyarakat ada hal-hal yang memang harus
antisipasi ketika hujan dan apalagi disertai angin. Hindari dekat pohon besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang masih bisa menahan diri untuk keluar rumah pada saat hujan dan tidak terlalu urgent dan prioritas, sebaiknya stay di rumah. Nah, ketiga, ada call center BPBD Bogor yang memang ketika ada bencana alam kita siap untuk segera melakukan melakukan tindakan untuk penanganan pasca bencana, sehingga memang dampak yang terjadi bisa kita minimalisir. Dan terakhir, tentu mitigasi bencana terus dilakukan oleh dinas, termasuk oleh Perumkim. Ada KTP pohon. Nah, cuman memang belum semua pohon berKTP. Usia pohon di Bogor belum semuanya terdeteksi sejauh mana kerawanan dan usia keamanan pohon itu sendiri. Nah, ke depan insya Allah akan kita maksimalkan KTP pohon yang dilakukan oleh dinas sehingga mitigasi terjadinya pohon tumbang bisa diminimalisir. Untuk ya ini kembali lagi butuh kesadaran dan partisipasi publik. Kalau pemerintah hanya sendiri melakukan penertiban seperti menjaga kebersihan, menjaga pohon agar bebas dari paku, tentu pemerintah nggak mungkin sesanggup itu. Artinya untuk mencapai sebuah percepatan tujuan, pohon-pohon jangan dipaku, jangan buang sampah sembarangan, jangan kencing di taman. Kembali ke masyarakat bahwa Anda ini manusia bukan binatang. Kalau pemerintah sudah ngasih tahu ya harus ditaati. Ini demi kebaikan Bogor, kenyamanan, kebersihan, dan kerapian. Dan apalagi pohon dipaku itu sangat melanggar peraturan lingkungan hidup. Dan ada undang-undangnya dan sanksi. Demikian. Saya senang aja Pak SD Rimba ini menginisiasi untuk mengundang Wakil Wali Kota, DP3A dan juga Disdik memberikan edukasi tentang bahaya perundungan bagi siswanya. Memang kasus perundungan di Bogor sudah mulai berkurang, walaupun dipungkiri masih ada di beberapa satuan pendidikan. Tidak sampai besar dan memang juga kecil skalanya. Tapi saya yakin sampaikan itu tetap masih ada di level yang lebih dengan skala kecil. Nah, yang juga perlu diperhatikan adalah selain perundungan bagi antara siswa, juga perundungan yang dilakukan oleh para guru itu mesti sangat dicegah, sama sekali jangan sampai terjadi di Kota Bogor. Karena itu berdampak lebih itu juga memberikan dampak yang lebih dalam kepada siswanya gitu, yang dilakukan oleh guru apabila guru melakukan perundungan kepada siswanya. Karena apa? Itu anak orang dewasa kan, itu teladan yang kemudian tidak baik yang dilihat langsung oleh siswanya, apalagi oleh guru yang dilakukan oleh guru yang notabene mengajar berbagai macam nilai di kelas maupun di luar sekolah. Sampai saat ini ya, kalau saya selama di Disdik hanya 1-2 kasus yang muncul ya, yang sampai ke telinga saya. Tapi saya yakin bahwa itu kalau anak ngejek-ngejek itu mungkin masih ada bercanda, tapi mungkin sedikit menyinggung. Itu saya tidak mungkin, itu pasti agak akan ada di dekat anak-anak. Tapi yang menurut saya bilang tadi hanya 1-2 dan itu kemudian beres selesaikan di tingkat sekolah, tidak sampai kemudian membesar. Nggak sampai berlanjut kemudian ketika lebih tinggal di kasusnya gitu, biar di sekolah aja. Pensiunnya sekolah, nanti parenting ke para orang tua, karena memang kebiasaan anak dan kebiasaan anak itu banyak terjadi, memang kita SMP. Tapi kan itu dimulai dari SD lah. Jadi dari dinas memang ada intens masuk ke sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang anti bully, gitu, tentang bagaimana mencegah kekerasan terhadap anak. Kalau dari data yang kita punya itu memang paling banyak terjadi di SMP. Kita tetap antisipasi dari SD, jadi kita sudah antisipasi supaya dia tidak lagi nih masuk SMP-nya seperti apa. jumlahnya yang masuk. Kemarin itu kita ada di 7 kasus dan itu sebetulnya saat itu memang kita Apa aja Bu variasi untuk dulu? bully, pesan dalam rumah tangga di rumahnya gitu. Yang paling dominan? Oh, kekerasan seksual. Bermanfaat ya, bermanfaat sekali. Dimana dalam kondisi saat ini kan siswa-siswi atau siswa-siswi itu sangat aktif sekali. Artinya untuk di sekolah ini sih di SD itu
awalnya nggak ada yang khusus artinya pemalakan atau bullying kayak gitu, nggak ada. Apalagi ada dalam bentuk geng atau apa gitu ya. Jadi ya awalnya memang karena bercanda, bergurau, akhirnya anak jadi ya ada sedikit saling pukul lah atau saling mengejek gitu kan ya. Nah, ini kalau dalam segi anak ya biasa lah ya, namanya anak SD itu setelah mereka seperti itu ya main kembali. Jadi dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan akan lebih menambah kondisi tentram, aman, belajar di sekolah kami. Ini itu ya Pak Wakil Wali Kota. Wali Kota alhamdulillah bisa hadir, bisa didampingi dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah hadir semua, Pak Kabin, Pak Kadis juga tadi ada. Alhamdulillah acara ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti akan ada lanjutannya. Itu nanti mungkin acara khusus juga sosialisasi dengan khusus kelas 6 ya, mungkin supaya lebih peralihan dari SD ke SMP itu mereka bisa siap-siap mengantisipasi di SMP. Itu kayaknya.